Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai webinar kita pada pagi hari ini. Mohon kepada teman-teman semua untuk mempersiapkan diri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin beliau pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk belajar bersama, berdiskusi, dan mendalami lebih dalam tentang tema di webinar kita pada pagi hari ini, yaitu mengatur keuangan milenial di masa pandemi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada pagi hari ini dan juga kepada pemateri kita yaitu Kak Lestari Rahayu. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Diskusi kita juga berjalan dengan baik dan menyenangkan. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan baca Al-Fatihah bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara kita dan menjadikan apa yang kita bahas pada pagi hari ini berkah dan bermanfaat, insya Allah. Baik, izinkan saya membaca tata cara dan peraturan pada webinar pagi hari ini. Yang pertama, selama sesi ini berlangsung, seluruh peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofonnya dan kalau bisa on-cam ya teman-teman. Yang kedua, terkait dengan sesi pertanyaan atau Q&A akan dibuka setelah sesi presentasi selesai. Jadi setelah penyampaian materi berlangsung, peserta dapat menuliskan pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat Zoom meeting atau bisa dengan on mic dan bertanya langsung kepada pembicara. Oke, sekian peraturan dalam webinar pada pagi hari ini. Baiklah, hadirin dan hadirat yang berbahagia, seperti yang kita tahu bahwa pada zaman sekarang sangat penting dalam mengatur keuangan, bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita bisa memanajemen keuangan tersebut dengan baik, dan itu akan membantu perencanaan keuangan kita di masa depan. Dan hari ini kita dihadirkan bersama dalam sebuah topik yang menarik, yaitu mengatur keuangan milenial di masa pandemi. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri, yaitu saya Miftah Syafatina Hari selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu pelaksanaan webinar selama 1 atau 1,5 jam ke depan bersama-sama. Oke, selanjutnya kita juga akan dihadiri oleh pembicara yang sangat baik nih teman-teman, sangat bagus, yaitu Kak Lestari Rahayu, yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Pendidikan Matematika. Oke, pertama-tama kita akan sapa dulu ya pembicaranya. Selamat siang, Kak Rahayu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, senang sekali ya hari ini bisa bertemu bersama dalam acara webinar meskipun kita melaksanakannya secara online melalui Zoom meeting. Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Kak Rahayu tentang mengatur keuangan milenial di masa pandemi. Baiklah, karena tentunya semuanya sudah menginginkan atau ingin sangat excited nih mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Lestari Rahayu. Tidak menunggu lama, kita langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Kak Rahayu. Kepada Kak Rahayu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Mitasya yang sudah memperkenalkan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya izin share screen ya. Jadi hari ini sudah menjelang waktu siang ya, pasti sudah tidak begitu ngantuk nih walaupun kita sedang menjalankan
ibadah puasa, tapi harus tetap semangat ya teman-teman, dan harapannya bisa mengikuti materi dengan baik ya dari awal sampai akhir acara nanti. Gitu. Sebelumnya slide saya apakah sudah kelihatan? Sudah Kak Rayu, sudah tertampil. Oke. Seperti judul kita kali ini ya, yaitu mengatur keuangan milenial di masa pandemi. Gitu. Nah, ini untuk judul kita hari ini. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Lestari Rahayu. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Kak Mikasya ya. Nanti bisa dipanggil Kak Rahayu aja gitu. Saya di sini itu sebagai pemateri di acara ini. Kayak agenda kita hari ini itu ada dua ya teman-teman. Jadi nanti sekitar 30 menit sampai 45 menit ke depan kita akan membahas mengenai kesalahan finansial para milenial, dan yang kedua itu perencanaan keuangan para milenial. Harapannya kita bisa belajar banyak dan diskusi banyak gitu ya pada siang hari ini. Nah, untuk poin yang pertama nih yang ingin didiskusikan yaitu terkait dengan salah satu hal yang sering didengar dari anak-anak muda di zaman sekarang gitu. Anak-anak milenial yaitu YOLO atau you only live once gitu. Sebenarnya banyak sekali sih para milenial yang mempunyai prinsip YOLO atau you only live once gitu kan. Akhirnya mereka itu agak terganggu ya mengenai masalah keuangannya gitu. Kalau orang-orang zaman dulu itu kan masalahnya tentang gaptek ya atau gagap teknologi, sedangkan untuk masalah anak-anak milenial ini itu gapko atau gagap keuangan. Mohon maaf Kak Rayu, sepertinya slide-nya tidak jalan di Zoom-nya. Masih di slide pertama. Oh, masih di slide pertama? Iya. Oke. Kalau ini? Oke, sudah jalan. Sekarang slide kedua. Nggak usah, saya slide aja ya. Saya ulangi ya. Nama saya Lestari Rahayu, seperti yang sudah dikenalkan oleh Kak Mikasya tadi, jadi nanti bisa panggil saya dengan Kak Rahayu gitu ya. Saya di sini itu sebagai pemateri di acara ini. Gitu. Kemudian untuk agenda hari ini, itu ada dua ya teman-teman. Ada kesalahan finansial para milenial, dan yang kedua ada perencanaan keuangan para milenial. Nah, harapannya nanti kita bisa belajar banyak ya dan diskusi bareng-bareng gitu. Nah, ini tadi yaitu salah satu hal yang sering didengar gitu dari anak-anak milenial gitu, yaitu YOLO atau you only live once gitu kan. Nah, dari YOLO ini itu akhirnya para milenial itu agak terganggu gitu mengenai masalah keuangannya. Terus untuk zaman sekarang itu, untuk zaman dulu itu kan masalahnya itu tentang gaptek ya atau gagap teknologi gitu kan. Sedangkan untuk masalah para milenial itu yaitu gapku atau gagap keuangan gitu kan. Bukan masalah dia nggak tahu terkait dengan investasi ya, tapi lebih ke gimana sih caranya dia mengatur keuangannya gitu, ketika menerima gaji atau punya uang gitu. Karena rata-rata banyak banget sih teman-teman yang di sana itu apabila udah dapat uang atau dapat gaji itu akhirnya ya udah nggak mikirin hari esok itu mau kemana gitu, hari esok itu mau makan apa, terus yang penting ya udah saya cuma hidup sekali, ya udah habisin aja duitnya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang menjadi masalah untuk teman-teman milenial yang akhirnya banyak banget yang terjebak di pinjol lah, pay letter lah, terus kartu kredit lah, atau masih banyak lagi. Kalau misalnya kata Tirto nih, kemana sih perginya uang para milenial gitu kan? Kalau misalnya kita lihat dari salah satu survei yaitu dari Tirto, itu katanya uang para milenial itu dari persenannya yang bawah ini 71,4% itu dihabiskan untuk makan di luar gitu. Makan di luar itu kayak gimana sih gitu kan? Kayak makan di mall, nongkrong-nongkrong sama teman, terus jajan makanan yang enak-enak gitu kan. Terus mungkin pandemi ya, itu nggak kerasa untuk pengeluaran itu, jadi nggak kerasa gitu pengeluaran itu bisa ditekan gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi nggak pandemi, ya biasa-biasa aja gitu. Emang untuk pengeluaran makan itu masih apa kurang bisa ditekan gitu kan.
Terus biasanya kalau main sama teman-teman gitu, nggak cuma makan doang gitu, kadang lanjut nonton, lanjut ngopi-ngopi, terus habis itu lanjut main games, di mana gitu ya, misalnya di time zone gitu kan. Terus kalau kata survei di sini, itu di Tirto ini, jadi katanya itu uang para milenial itu banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu, yang hanya untuk saat ini. Kemudian ini ada beberapa poin nih terkait dengan kesalahan keuangan di umur 20-an. Yang pertama itu biasanya uang pas-pasan gaya hidup kebablasan gitu kan. Artinya apa? Misalkan kita diberi uang saku nih, kalau sebagai pelajar gitu ya, kan uangnya pas-pasan ya dikasih sama orang tua gitu. Karena kita temennya macam-macam ya mungkin temennya banyak yang anak orang kaya gitu, ngikutin gaya hidup mereka, ngopi harus ngopi di Starbucks lah, terus kalau makan siang harus ke mall lah, atau misalnya pakai barang itu yang harus yang branded lah, dan segala macam. Artinya apa? Artinya banyak sekali anak-anak 20-an itu yang hidup hanya untuk orang lain gitu. Hanya untuk mendapatkan penerimaan society-nya gitu kan. Jadi banyak sekali hanya dengan kita pakai sesuatu barang yang branded gitu kan, atau yang punya gaya hidup mewah seperti padahal itu kalau kita cek keuangannya itu sudah berdarah-darah gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada impulsif buyer gitu. Impulsif buyer itu kalau kita beli-beli itu nggak pakai mikir. Kalau misalnya kita beli-beli check out gitu ya di Shopee itu ya langsung aja tuh di check out gitu, nggak usah pakai mikir gitu kan. Terus yang ketiga itu buy now pay later gitu. Nah sekarang itu kan banyak ya yang suka beli sekarang tapi bayarnya ambaran aja gitu. Mungkin misalnya kalau di Shopee atau di Tokopedia atau di marketplace yang lainnya lah, itu kan sudah disediakan namanya pay later ya, atau pakai kartu kredit ya udah cicil cicil aja 12 kali gitu kan. Banyak banget teman-teman yang terjebak di sini gitu. Walaupun kita ada investasi di mana-mana, tapi kalau apa namanya kita berhutang itu sama aja sebenarnya, keuangan kita itu sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi nanti itu bisa jadi bahan evaluasi untuk kita semua ke depannya. Terus poin selanjutnya itu ada tidak memiliki rencana keuangan. Sama ya sepertinya tadi kayak YOLO atau you only live once gitu. Akhirnya banyak orang yang nggak pernah memikirkan di masa yang akan datang gitu. Contohnya kita masih muda, kita masih umur 20-an lah. Banyak dari kita akhirnya yang nggak punya rencana keuangan gitu. Uangnya habis-habis aja, walaupun nih kita nabung gitu ya di tabungan, ya tetap habis aja gitu, nggak tahu kemana karena apa gitu kan. Ya karena kita nggak punya tujuan keuangan gitu. Nah, tujuan keuangan itu contohnya kayak gimana sih? Contohnya simple ya. Misalkan kita pengen punya HP baru gitu, laptop baru atau liburan keliling Indonesia gitu kan ya. Nah, itu salah satu bentuk tujuan keuangan. Kemudian selanjutnya itu masa depan. Masa depan pikirin ntar aja gitu kan. Nah, kita harus memiliki tujuan keuangan supaya apa? Supaya kita yang hidup sekarang itu tapi kita juga memikirkan kebahagiaan kita di masa yang akan datang gitu kan. Misalnya kita sebagai mahasiswa ya diberi uang saku sebulan 1 juta gitu misal. Kita bisa menghabiskan uangnya gitu, terus kita happy, bahagia gitu di hari itu gitu kan. Tapi besoknya apakah kita bahagia gitu? Nah, kita nggak mungkin bahagia ya karena kita nggak punya duit kan, karena udah habis lagi di hari itu. Seperti yang pernah rame itu kan film Squid Game gitu ya. Banyak sebenarnya hal-hal terkait keuangan gitu kan. Dari mereka itu sebenarnya akhirnya memutuskan itu ikut games itu karena apa? Ya karena mereka nggak punya duit gitu. Masalahnya sesimpel itu karena mereka nggak punya uang kan gitu. Ibaratnya karena mereka ada masalah keuangan gitulah. Maka dari itu eh, paling penting itu penting sekali ya buat kita harus simpan sebagian kesenangan kita hari ini gitu untuk kesenangan di esok hari supaya kita nggak ngerepotin orang lain gitu. Kemudian oke, selanjutnya nih yang pengen
Saya sharing, yang namanya uang itu nggak tumbuh dari pohon. Artinya apa? Artinya kita punya amanah, kita punya tanggung jawab nih, sebenarnya sama uang kita gitu kan. Kita masih mahasiswa, mungkin dapat uang 1 sampai 2 juta tiap bulannya gitu ya. Terus kalau udah dapat 2 juta tiap bulannya mau dikemanain nih gitu kan. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebenarnya untuk memanage uang itu. Apalagi buat mahasiswa yang kuliah sambil kerja tuh pasti kerasa banget kan kerja kerasnya ya buat dapetin uang 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 jajannya gitu. Jadi jangan sampai kalian menghabiskan uang itu dengan cara dihambur-hamburkan gitu aja. Self reward itu boleh, tapi ada batasannya gitu. Kemudian, mengapa sih perlu mengatur keuangan? Ya karena sebagai para milenial itu kebanyakan mahasiswa itu kan kita dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan baik ya, apalagi jika kita sebagai anak yang merantau gitu kan. Kemudian kita nggak jika kita nggak bisa mengelola keuangan dengan baik, ya nanti bisa-bisa mahasiswa tersebut terjerat hutang dan krisis keuangan. Gitu. Kemudian ini ada perencanaan keuangan milenial. Gitu. Bagaimana sih perencanaan keuangan milenial? Yang pertama, menentukan pemasukan dan pengeluaran. Jadi mahasiswa itu harus tahu dari mana aja sih biasanya untuk mendapatkan pemasukan gitu kan. Apakah kiriman dari orang tua, atau dapat beasiswa, atau ada kerja sampingan, dan lain sebagainya. Kemudian pada pengeluaran itu tentunya mahasiswa juga memiliki pengeluaran yang pastinya seperti membayar kos, transportasi, terus uang pulsa atau paket internet gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu dengan membuat anggaran ya. Jadi setelah mengetahui beberapa pemasukan dan pengeluaran, maka selanjutnya membuat anggaran gitu. Anggaran di sini itu membantu untuk mengontrol pengeluaran. Jadi anggaran itu bisa berupa untuk membayar kos atau berupa untuk makan gitu dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada mencatat setiap pengeluaran. Jadi ini biasanya orang malas untuk mencatat ya. Jadi untuk mencatat pengeluaran sekecil apapun itu sangat penting karena dengan pencatatan itu kita tahu kemana aja gitu uang yang telah digunakan dan kita juga bisa memantau pengeluaran. Terus yang keempat itu mengalokasikan uang untuk dana darurat. Jadi dana darurat itu juga dibutuhkan ya untuk mahasiswa gitu kan. Karena sebagai mahasiswa dana darurat itu sangat penting untuk digunakan keperluan-keperluan yang bersifat darurat. Dengan memiliki dana darurat maka bisa terhindar dari jerat hutang atau dari jerat hutang pada waktu-waktu penting gitu. Misalnya tiba-tiba sakit atau butuh servis laptop dan lain sebagainya. Jadi diambil uangnya itu dari dana darurat. Kemudian menabung dan berinvestasi. Jadi setelah dana darurat terpenuhi, itu maka kita bisa mengalokasikan uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Yaitu membedakan keinginan dan kebutuhan. Sebagai mahasiswa itu harus pandai-pandai membedakan yang mana keinginan dan yang mana kebutuhan gitu. Keinginan itu suatu yang ingin dimiliki, sedangkan untuk kebutuhan itu yang kita butuhkan sehari-harinya gitu kan. Terus selanjutnya itu ada menekan pengeluaran. Jadi beberapa pengeluaran itu bisa diminimalisasi ya, misalkan pembelian paket internet itu bisa diminimalisasi itu dengan menggunakan wifi yang ada di kampus atau yang ada di kos-kosan gitu. Terus memiliki pekerjaan sampingan jika pengeluaran sudah nggak bisa ditekan lagi gitu ya. Maka mencari pekerjaan sampingan adalah solusi untuk menambah pemasukan. Saat ini itu sudah banyak ya alternatif pekerjaan sampingan untuk mahasiswa, misalnya berjualan online, konten kreator, menjadi guru les, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu masak sendiri. Jadi nggak ada salahnya ya kita menyempatkan diri untuk masak sendiri. Dengan masak sendiri itu tentunya bisa berhemat, selain hemat juga memasak sendiri itu juga lebih sehat. Gitu. Terus udah itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Tadi materinya sangat menarik ya teman-teman. Kita sudah mendengarkan materi dari Kak Rahayu tentang bagaimana mengatur keuangan di kaum milenial. Dari beberapa hal yang disampaikan tadi banyak poin-poin yang berkaitan dengan bagaimana sih kita mengenali habit atau kebiasaan kita dalam menyadari keuangan kita tuh gimana. Terus ternyata itu mengatur keuangan sekarang itu kita harus jelas gitu. Kita harus buat susunan rancangan pengeluarannya berapa yang perlu dikeluarkan dan barang-barang yang perlu kita beli itu kepentingannya apa kayak gitu. Nah, sehingga tujuan kita tuh lebih terarah dalam mengatur keuangannya. Oke, semoga teman-teman tadi sebagai peserta webinar bisa mengambil manfaat ya dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Lestari Rahayu. Selanjutnya setelah tadi dipaparkan materi, kita akan beranjak ke sesi pertanyaan atau Q&A. Untuk yang ingin bertanya bisa menyalakan mikrofon atau bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat ya. Oke teman-teman, saya persilakan apabila yang ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Oke. Tadi dalam penjelasannya Kak Rahayu kan di PowerPoint ada rancangan keuangan ya. Di rancangan keuangannya kan ada poin mengalokasikan dana darurat. Saya mau bertanya, maksudnya mengalokasikan dana darurat itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Kepada Kak Rayu, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan terkait dana darurat oleh pertanyaannya dari Kak Vita Ribowo. Mohon maaf, Kak Rayu, mic-nya sepertinya belum dinyalakan. Oh iya, mohon maaf. Tadi kan yang ditanyakan mengenai dana darurat ya, itu sebenarnya dana yang kita pisahkan gitu kan. Dana darurat itu sebenarnya bukan tabungan, jadi itu yang sewaktu-waktu bisa kita ambil sesuka kita. Bukan tabungan yang bisa kita ambil sesuka kita gitu maksudnya. Dana darurat. Jadi biasanya itu kita sisihkan dana darurat itu di tempat yang berbeda dengan dana pengeluaran kita sehari-hari gitu. Misalkan kita punya dua rekening bank. Jadi nanti satu untuk dana darurat dan satunya lagi itu untuk dana pengeluaran sehari-hari gitu. Jadi nanti dana darurat itu nggak akan terganggu dengan dana pengeluaran sehari-hari kita. Sehingga dana daruratnya itu sifatnya wajib ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada apa-apa gitu, nanti bisa menggunakan uang dana darurat itu. Apakah jawaban dari saya sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vita? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Vita sudah bertanya dan terima kasih kepada Kak Rayu sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya kita akan membuka satu lagi pertanyaan nih. Kepada peserta saya persilakan untuk bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun bisa langsung on-mic ya. Oke, ini dari Kak Boy, ada angkat tangan. Silakan Kak Boy. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya, Kak Miftasya? Pendengar, Kak. Oke. Izin bertanya, Mbak Rahayu. Itu kan saya memiliki hobi traveling kayak naik gunung, ke pantai gitu. Nah, itu kan biayanya itu agak mahal gitu, Kak. Nah, mungkin tips dan triknya Kak Rahayu untuk agar saya itu tidak boros, bisa memanage keuangan itu bagaimana? Oke, terima kasih Kak Boy. Oke, Kak Rayu nih dari Kak Boy tanya, kan dia punya hobi mahal nih, traveling. Nah, cara biar nggak boros tuh seperti apa ya? Tips dan trik agar Boy bisa traveling kemana-mana, tapi uangnya tetap aman. Seperti itu.
Oke, terima kasih untuk Mas Boy ya tadi. Tidak boros itu sangat penting ya, karena kalau kita boros ya berarti pengeluaran kita lebih besar gitu daripada penghasilan kita gitu kan. Jadi bisa terjadi defisit gitu. Nah, kalau terjadi defisit itu kadang-kadang itu suka nggak kerasa gitu. Karena apa? Karena suka ditalangi dari berbagai fasilitas pinjaman gitu kan. Seperti pay letter, cicilan tetap, terus kartu kredit, terus kecil-kecilan gitulah. Tapi kalau dikumpulkan itu ya banyak gitu. Terus, nah, itulah yang dinamakan boros gitu kan. Boros itu kadang seringkali nggak kerasa ya, karena ya itu tadi pengeluarannya itu kecil-kecil gitu dan rasanya menjadi remeh-temeh gitu kan. Salah satunya yang sering mendorong sifat boros itu ya ketika seseorang itu mempunyai hobi gitu, seperti Mas Pri tadi mempunyai hobi traveling gitu ya. Nah, hobi ini itu memang ketika dijalankan itu membuat seseorang eh, bahagia gitu, sehingga kadang-kadang jadi suka lupa diri gitu mengenai penggunaan uang. Udah berapa banyak uang yang dibelanjakan karena saking menikmatinya gitu kan. Yang diingat itu hanya nikmatnya aja kalau udah berhubungan sama hobi gitu. Tapi pengeluarannya itu nggak pernah dihitung gitu kan. Maklumlah kalau orang bicara tentang hobi itu ya segala sesuatu itu jadi lupa ya. Jadi kalau sudah melaksanakan hobinya ya nggak ingat yang lainnya gitu. Maka salah satu triknya ya dengan mengatur frekuensinya gitu. Dengan mengatur frekuensi gitu kan. Jadi nggak perlu menghentikan sama sekali, tapi cuman diatur aja frekuensinya. Contohnya, misalkan nih Mas Pri biasanya 5 sampai 6 kali traveling dalam setahun gitu kan, maka bisa dikurangi menjadi 2 sampai 3 kali aja itu travelingnya dalam setahun gitu. Sehingga Anda Mas Boy itu tetap bisa melakukan hobi Mas Boy dengan tapi dalam batasan keuangan yang wajar seperti itu. Apakah jawaban dari saya sudah bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mas Boy? Oke, Kak Boy. Apakah sudah menjawab pertanyaannya dari Kak Lestari? Sepertinya Kak Boy mengalami gangguan sinyal ya, Kak? Sebentar. Halo, Kak Boy? Wah, sepertinya Kak Boy terkendala sinyal nih. Oh, ini udah bisa unmute. Kak Boy? Sepertinya Kak Boy ke sinyalnya hilang nih, Kak Rayu. Tapi sepertinya sudah masuk ya penjelasan tadi oleh Kak Rayu atas pertanyaannya Kak Boy. Mungkin nanti Kak Boy bisa, kalau misalnya sudah jelas, bisa mengirimkan kolom chat aja kalau emang sinyalnya nggak bisa. Oke, sepertinya tadi kita hanya membuka dua pertanyaan aja ya, terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Kak Rayu. Sepertinya cukup untuk sesi pertanyaan atau Q&A pada pagi hari ini. Jadi kami berterima kasih ya kepada Kak Rahayu, terima kasih banyak sudah sharing, sudah berbagi pengalaman Kakak mengenai materi tentang memanajemen keuangan pada kaum milenial.
Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi sudah cukup jelas dan menarik atas jawaban yang dijelaskan oleh Kak Rawi tadi. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada peserta ini, Kak Rayu, karena pesertanya sangat aktif dan memberikan pertanyaan tadi. Oke, teman-teman, sepertinya webinar pada pagi hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, dan kita sudah bersama-sama belajar tentang mengatur keuangan milenial di masa pandemik. Semoga apa yang sudah kita dengarkan dan yang sudah kita diskusikan bersama hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Bermanfaatnya bagaimana? Kalau selanjutnya itu kita dapat menggunakan ilmunya untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Oke, baik. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, yaitu Kak Lestari Rahayu, yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita pada pagi hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif pada kegiatan webinar hari ini. Baiklah, marilah kita tutup webinar kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akhir kata saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata ataupun ucapan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Natasha. Terima kasih Kak Rayu. Ya.